Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah merampungkan kajian konsep baru mengenai ujian nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memastikan ada pembaruan sistem evaluasi pada ujian nasional. Sistem tersebut nantinya akan diumumkan oleh Kemendikdasmen. Abdul Muti mengungkap selama ini evaluasi hasil belajar di Indonesia memiliki banyak macam. Oleh karena itu, Kemendikdasmen mengadakan kajian terhadap sistem evaluasi pendidikan. Adapun sebelumnya Abdul Muti mengatakan ujian nasional belum bisa dilaksanakan pada tahun 2025. Ia mengungkap bahwa ujian nasional kemungkinan diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menggelar acara taklimat media akhir tahun di kantor Kemendikdasmen Senayan, Jakarta. Acara tadi dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti bersama jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada acara tadi Abdul Muti memaparkan sejumlah capaian dan proyeksi program yang akan dilakukan Kemendikdasmen pada tahun 2005 mendatang. Juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah kajian dalam pendidikan di Indonesia. Kajian tersebut, kata Abdul Muti, telah dirampungkan oleh tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kajian tersebut melingkupi terkait dengan ujian nasional dan asesmen nasional, kemudian kurikulum, guru penggerak, coding dan AI, lalu PPDB, redistribusi guru P3K, SMK masa depan, dan mengenai konsep pembelajaran deep learning. Tadi Abdul Muti menggarisbawahi tentang kajian mengenai ujian nasional. Abdul Muti tadi mengungkapkan bahwa pihaknya bakal melakukan pembaruan sistem evaluasi pada ujian nasional. Dirinya mengatakan bahwa Kemendikdasmen bakal memaparkan lebih lanjut mengenai sistem baru dalam ujian nasional. Abdul Muti mengungkapkan bahwa selama ini sistem evaluasi pendidikan di Indonesia mengalami banyak perubahan. Dirinya mengungkapkan bahwa Indonesia pernah menerapkan sistem ujian penghabisan yang menjadi penentu kelulusan bagi siswa, lalu ada sistem evaluasi belajar etanas, kemudian sistem asesmen nasional yang saat ini masih diterapkan, yang digagas oleh Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi saat itu, Nadiem Makarim. Abdul Muti mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera mengumumkan sistem ujian nasional yang baru ini. Dirinya mengungkapkan bahwa kemungkinan besar sistem ujian nasional tidak dapat diterapkan pada tahun 2025 karena kemungkinan akan diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026. Abdul Muti tidak merinci tadi seperti apa konsep sistem evaluasi yang terbaru, namun dirinya memastikan bahwa sistem ini telah melewati kajian dan mendengarkan sejumlah pihak serta evaluasi dari sejumlah stakeholder pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menjawab mengenai isu bahwa banyak guru yang memberi sedekah nilai kepada siswa karena memengaruhi akreditasi sekolah. Selain itu, ia juga menjawab mengenai isu penghapusan zonasi. Berikut pernyataannya. Kemudian rapot itu memang penting, tetapi juga kadang-kadang rapot itu bikin repot. Bikin repotnya apa? Karena banyak yang menyoal objektivitas guru dalam membuat nilai rapot itu, kan? Sehingga banyak istilahnya kami menyebut dengan guru-guru banyak sedekah nilai. Jangan pakai markup ya, tapi sedekah nilai gitu ya. Harusnya kemampuan dia itu misalnya nilainya itu 6, tapi demi dalam rangka misalnya meningkatkan kemampuan murid itu kemudian diangkat jadi nilainya 9 dan seterusnya. Karena itu maka kami sudah mengkaji semua pengalaman sejarah itu, termasuk kekhawatiran masyarakat, dan nanti pada akhirnya kami akan memiliki, ini saya buka saja ya, memiliki sistem evaluasi baru yang dia akan berbeda dengan sebelumnya.
Nah, tapi sistem evaluasi baru yang berbeda itu seperti apa? Ya tunggu sampai kami umumkan. Kalau terkait PPDB pas secara eksplisit nantinya zonasi akan dihapus. Kami belum juga mengambil keputusan ya. Yang kami siapkan sekarang adalah skenario zonasi dan PPDB. Tapi saya ingin menegaskan sekali lagi, spirit dari zonasi itu. Zonasi itu kan spiritnya adalah pendidikan bermutu untuk semua. Yang kedua adalah untuk inklusi sosial. Yang ketiga untuk kohesi sosial. Dan yang keempat untuk integrasi sosial. Karena pendidikan itu harus punya peran selain akademik juga peran sosial. Membangun persatuan bangsa. Sehingga pendidikan itu berfungsi, sekolah itu berfungsi sebagai tempat terjadinya meeting point dan melting point. Nah, soal nanti zonasi itu akan seperti apa, kami sudah menyiapkan semua skenarionya. Dan skenario itulah nanti kami sampaikan pada saat sidang kabinet ketika kami sudah diminta oleh Pak Presiden untuk menyampaikan mengenai PPDB itu. Jadi kita tetap menyiapkan skenarionya, soal nanti itu dipakai dan tidak tergantung rapat kabinet.